Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya, Liana Pujiastuti, dapat menjumpai Anda kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu 15 Februari 2023. Semoga Anda tetap sehat dan dirahmati Allah dengan cinta, sehingga dapat mencintai Allah dan sesama. Marilah kita terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat menanggapi firman Tuhan seperti yang dikehendakinya. Allah yang penuh dengan cinta kasih, karena Engkau adalah kasih, kami bersyukur untuk cinta-Mu bagi kami dalam wujud Putra-Mu, Tuhan Yesus, dan berkat-berkat yang kami terima. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam keseharian kami. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Mendengarkan Itu Tindakan Cinta. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ayat 36 dan 37 merupakan nas yang akan kita renungkan. Berbunyi demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang dikasihi Kristus, Chad Farah, seorang imam Anglikan, tersentuh hatinya setelah memimpin upacara penguburan seorang gadis berusia 18 tahun yang melakukan bunuh diri. Para ahli menyatakan bahwa seandainya saja ada seseorang yang mendengarkan masalah-masalahnya, seseorang yang dekat dengan dirinya, maka gadis belia tersebut tidak akan melakukan perbuatan nekat itu. Saat itu juga di tahun 1953, Chad Farah memutuskan untuk menggunakan gedung gereja dan teleponnya di London untuk mendengarkan, menerima setiap orang yang dalam keadaan putus asa dan membutuhkan teman curhat. Ia memasang iklan kecil pada sebuah koran lokal dan dalam minggu pertama ia telah menerima 27 telepon. Ia bekerja selama 12 jam setiap hari untuk mendengarkan dan menolong orang-orang yang tertekan dan putus asa. Ada begitu banyak orang yang mengantre untuk bertemu dengannya, sehingga ia meminta bantuan beberapa umatnya untuk membantu menyajikan kopi bagi mereka yang sedang menunggu untuk bertemu dengannya. Dan acap kali yang terjadi, ia menemukan orang-orang yang datang dengan keadaan tertekan, menjadi orang yang berbeda setelah hanya menunggu di luar kantornya. Sebagian dari mereka bahkan tidak jadi bertemu dengannya karena seorang umat telah bertindak sebagai sahabat bagi mereka. Lalu imam itu melatih sekelompok orang dari umatnya untuk menjadi penolong, sahabat yang bermanfaat bagi mereka yang sedang tertekan dan putus asa melalui sikap bersahabat mereka. Chad Farah dikenang sebagai pendiri The Samaritans, berdiri tahun 1953 sebagai telepon hotline pertama di dunia bagi mereka yang sedang dalam krisis dan ingin bunuh diri. Kini kaum Samaritan tersebar di beberapa negara. Saudaraku, di zaman ini banyak orang yang diam-diam merasa kehilangan harapan dan mungkin ingin mengakhiri hidupnya. Mereka ini sangat membutuhkan sahabat yang mau mendengarkan dan memberikan dukungan kepada mereka. Namun, di zaman ini pula banyak orang tenggelam dalam kesibukan dan keasyikan sendiri
sehingga tidak memiliki waktu dan perhatian bagi sesamanya. Menurut Imam Bonhoeffer, sejatinya pelayanan pertama yang harus kita lakukan kepada sesama kita adalah mendengarkan mereka. Sebagaimana kasih kita kepada Allah berasal dari mendengarkan firman-Nya, maka kasih kita kepada sesama berawal dari mendengarkan apa yang ingin mereka ungkapkan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh pada harapan, ketakutan, kekhawatiran mereka. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita masuk dalam dunia seseorang, tapi ini haruslah mendatangkan faedah bagi orang tersebut, bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Sementara itu, Ruel L. Howe, profesor bidang teologi pastoral, mengawali puisinya dengan menyatakan bahwa mendengarkan adalah tindakan cinta, tindakan kepedulian, komitmen diri kita kepada orang lain. Anda bilang mencintai pasangan, anak, orang tua, sahabat, rekan, sesama. Sudahkah Anda mendengarkan mereka? Ataukah Anda lebih suka didengarkan? Tuhan Yesus melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati meminta kita untuk menjadi orang-orang Samaria bagi mereka yang tertekan dan kehilangan asa di sekitar kita. Dengan memberikan waktu kita untuk mendengarkan orang-orang yang membutuhkan, kita telah mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kalau kami terlalu sibuk dan asyik dengan urusan kami sendiri, sehingga abai kepada sesama. Bantulah kami untuk mendengarkan sesama kami yang sedang khawatir, galau, atau kehilangan harapan. Ajarlah kami mendengarkan Engkau terlebih dahulu melalui pembacaan firman-Mu, sehingga kami bisa mendengarkan sesama kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat mendengarkan sesama.